Ya, saya Ide Bagus Nyoman Sudriye lahir tanggal 12 April tahun 1964 dari pasangan ayah Ide Bagus Ketut Nuabe almarhum dan ibu Jero Sumerage. Saya punya istri bernama Ide Ayu Hemi Ekayani, sudah menyelesaikan studi S3. Anak seorang putri Ide Ayu Rendipia SE dan seorang putra Ide Bagus Wemanungaling sedang kuliah S1 juga. Saya menyelesaikan sekolah dasar di SD nomor 1 Bungaya, Kecamatan Bebandem. SMP di SMP Negeri 1 Karangasem. SMA di SMA Negeri 1 Karangasem. Kemudian menyelesaikan studi S1 Pendidikan Kimia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Udayana, yang kemudian berpisah sekarang menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. S2 kami dapatkan selesaikan dari Monash University Australia dalam bidang kimia murni anorganik. Kemudian S3 saya peroleh dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang pendidikan IPA dengan astungkare mendapat predikat cum laude. Kami atau saya lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai petani perangkap tukang kayu. Ibu seorang pedagang kecil dengan keadaan ekonomi ya pas-pasan, boleh dikatakan kurang. Ya, orang tua kami sangat sungguh-sungguh untuk mendorong supaya anaknya bersekolah. Meskipun beliau dengan bekerja keras sekali, bahkan di siang hari tanpa istirahat begitu. Jadi saya tentu saja ikut bekerja menolong orang tua sambil belajar astungkare. Walaupun demikian Tuhan memberikan anugerah kami bisa lancar menjalani sekolah dan demikian juga mencapai hasil yang baik. Terima kasih. Boleh tahu berapa bersaudara mungkin? Saya bersaudara 5 orang. Kakak nomor 1 bernama DRS Ide Bagus Ketut Sulendre. Kakak nomor 2 Ide Bagus Wayan Sumantre, sekarang sudah sulinggih, bernama Ide Pedande Wayan Gunung. Adik Ide Ayu Ketut Kasmini AMD AK, sekarang juga sudah melinggih dengan nama Ide Pedande Istri Pujani. Satu lagi adik cewek istri Ide Ayu Nyoman Sudiasti AMD AK juga. Astungkare semua saudara kami mendapatkan pendidikan yang cukup. Ya, tentu saja mengingat orang tua belum ada yang mencapai jenjang pendidikan formal lah, katakan seperti itu, tentu saja kita sangat terpacu untuk itu. Bersyukurlah ketika kami masih sekolah dikaruniai minat dan bakat akademik yang cukup begitu, bisa menyelesaikan studi sekolah dengan baik itu. Jadi
dengan latar belakang begitu, kami berusaha untuk mengejar pendidikan sebaik-baiknya gitu. Sesungguhnya ketika tamat SMA, sesungguhnya saya punya kesempatan, punya hak untuk ikut seleksi masuk di perguruan tinggi terkenal seperti ITB maupun IPB karena mencapai ya katakanlah skor ketiga di SMA. Namun karena orang tua merasa kurang mampu untuk membiayai anaknya keluar Bali, kami memilih untuk bahkan ikut testing masuk. Kami ikut testing masuk di FKIP 1 dan di Sekolah Kedinasan 1, yaitu Hygiene dan Sanitasi Negeri Denpasar. Asumkare keduanya lulus gitu. Jadi saya dalam itu berpikir, akhirnya saya putuskan untuk mengambil kuliah di universitas dengan harapan memiliki peluang yang lebih baik untuk melanjutkan studi. Memang harapan seperti itu cukup dikaruniai oleh Tuhan. Memang cita-cita kami lumayan bisa terrealisasi dengan lancar, di mana setelah lulus S1 kami bisa diterima di sini tahun 1989. Kemudian dengan cita-cita lebih tinggi lagi, kami berhasil ikut lolos untuk kuliah di luar negeri S2 di Australia, Monash University, ya. Namun waktu itu sesungguhnya kami sudah mendapatkan penerimaan studi lanjut S3 di Australia tahun 98, Krismod tidak bisa dilanjutkan ke sana, akhirnya berhenti setahun. Setelah itu beberapa tahun setelah itu kami melanjutkan studi di Indonesia di UPI mengambil jurusan pendidikan. Iya, ini sesungguhnya ya sangat-sangat berarti barangkali untuk penting untuk siapa lagi yang lain barangkali. Kami sesungguhnya sekolah berharap mendapatkan beasiswa gitu. Mengingat keadaan ekonomi Bapak gitu kan. Bersyukur Tuhan merestui saya mulai mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun semester kedua. Ketika itu untuk memperoleh beasiswa tidaklah gampang, persaingannya cukup ketat. Mengingat ketika itu kita rata-rata semua dari latar belakang ekonomi kurang mampu berharap itu. Syukurlah. Dan beasiswa itu kami bisa pertahankan sampai semester besar, bebas kuliah. Namun setelah bebas kuliah tidak boleh diperpanjang karena ketika itu mahasiswa yang bebas kuliah sudah tidak boleh ngambil beasiswa lagi. Bersyukur juga ketika itu gitu. Ya. Ada bantuan kredit mahasiswa Indonesia yang bisa dilamar meskipun konsekuensinya nanti harus menggadaikan ijazah hingga kredit itu lunas terbayar. Gitu Ibu. Ya. Jadinya sangat menarik juga. Namun ini penting lagi satu. Ketika kuliah kami lancar-lancar dari semester 1 sampai semester 7. Bahkan hampir bebas kuliah dari semester 7 itu. Namun ya lagi-lagi mungkin Tuhan berkehendak untuk memberikan ujian. Kami tidak lancar menyelesaikan skripsi. Walaupun skripsi bahkan datanya sudah rampung di semester 9. Namun ketika itu kami ditinggal oleh pembimbing utama studi keluar Bali. Bergantilah pembimbing gitu. Kami dibimbing oleh dosen lain. Disitulah lama hingga dosen pembimbing lama kembali lagi ditunjuk sebagai kembali pembimbing utama. Ketika itu kami bisa menyelesaikan studi di semester 11 jadi. Tapi tidak apalah itu pengalaman gitu. Ya, satu tadi itu ketika
harapan mendapatkan beasiswa. Yang kedua adalah ketika kami bisa bermimpi untuk studi keluar Bali, ya, kami berhasil meraihnya. Nah, di situ kami benar-benar memanfaatkan situasi demikian untuk menambah wawasan. Jadi studi di luar itu benar-benar menambah wawasan, ya, baik disiplin kerja, demikian juga wawasan tentang kemajuan gitu. Ya, hal yang paling berkesan itu di luar negeri, terutama dalam sistem pendidikan, tentu saja fasilitasnya cukup mendukung apa yang kita inginkan gitu. Kemudian pendamping, dosen pembimbing benar-benar mumpuni, bahkan dia bekerja sangat disiplin. Ya, ketika itu kami ingat itu, kami masuk tim riset dari dosen pembimbing, itu setiap minggu kita duduk bersama sambil makan siang, ya, meal for lunch itu. Di situ kita menyajikan hasil apa yang kita sudah lakukan seminggu, ya, sambil diskusi dan sangat terbuka. Di situ teman-teman anggota kelompok riset sangat membantu begitu. Di situ juga kita bisa sharing pengetahuan yang sangat-sangat efektif. Bahkan kita sering bertukar dengan dosen pembimbing, siapa dapat duluan informasi gitu. Iya, kita harus akui, kolega ya pasti mendukung gitu. Ini terbukti kita kerjasama luar biasa tahun sekitar 2002-2007 itu kita meraih program besar I'm Here. Di situ kita berhasil dengan teman-teman sampai mendapatkan bantuan alat-alat instrumentasi kimia yang sangat mahal. Harganya tiap instrumen itu bisa ratusan juta, seperti itu IR, infrared, itu untuk penentuan gugus fungsi senyawa, itu senyawa. Kemudian ada UV-Vis, itu untuk penentuan kepekatan suatu ini dengan cepat. Ada lagi AAS gitu. Nah, dengan keberhasilan program itu juga, dari program itu juga kami mendapatkan dukungan beasiswa. Kami beasiswa S3 itu menggunakan dana yang dirancang di dalam usulan dalam proyek itu. Jadi benar-benar dengan teman gitu. Nah, dengan keluarga, ya keluarga ya pasti mendukung. Yang paling saya ingat itu adalah ketika kami tahun terakhir menyelesaikan S3 itu, di situ terjadi peningkatan beasiswa SPP 2 kali lipat, 100%, itu naik 3 juta. Sementara dana dari program I'm Here tidak boleh nambah gitu. Akhirnya ya istri berusaha dan lembaga juga berusaha memberikan talangan pinjam tanpa bunga, tapi harus lunasi, itu dilunasi. Tentu saja ketika itu istri saya belum bekerja, belum dah mendapatkan sumber yang layak. Hal demikian pastilah mengurangi jatah hidup anak dan istri. Astungkare itu semua dilewati. Terima kasih. Iya, sebenarnya kami tadi sudah sedikit singgung, pendidikan adalah nomor satu buat kami. Ya, tujuannya apa? Ya, agar kita bisa berbuat lah begitu. Apalagi jujur saja kami mendapat karunia minat dan motivasi, minat dan kemampuan di bidang akademik cukup gitu, seperti yang kami ceritakan tadi. Kami juga memilih pendidikan kimia itu tidak hanya karena senang-senang gitu, tetapi kami berpikir bahwa di bidang kimia itu dapat memadukan beberapa bidang yang saya juga senang, matematika, fisika, kimia. Meskipun saya sungguhnya kurang
lancar sedikit di bidang biologi yang banyak membaca. Tetapi saya juga berpikir kimia itu menuntut untuk membaca. Jadi tantangan buat saya untuk mengisi kelemahan di bidang biologi membaca itu. Dengan demikian saya putuskan saya harus memaksimalkan semua potensi itu untuk mendukung pengabdian saya agar lebih bermanfaat gitu, lebih kuat kontribusinya gitu. Ya, sesungguhnya tidak baru. Tetap pada fokus pengabdian itu. Ya, kami sesungguhnya mulai fokus pada Tridharma dalam bidang pembelajaran sains berwawasan pendidikan Science for All itu. Nah, itu pendidikan sains sebagai mandat dunia yang menarget nanti masyarakat rasional, scientific literacy gitu. Masyarakat sains gitu. Dengan scientific literacy, masyarakat menjadi sesungguhnya kuat, informed society itu. Jadinya kalau semua masyarakat sudah rasional, ya tentu saja katakan saja hal-hal yang berbau bohong tidak akan diterima gitu. Nah, itulah ciri masyarakat maju, bahwa masyarakat maju itulah masyarakat yang rasional, ya. Yang rasional, tentu saja dengan rasional itu akan bisa terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar gitu. Ya. Jadi itulah komitmen kami. Itu sudah kami lakukan sejak 2003 ketika studi dan konsisten di dalam Tridharma di bidang itu. Banyak karya saya di situ. Ya. Seperti terakhir ini karya saya tentang microlearning dengan bantuan microlearning ilmiah dengan bantuan video eksperimen, didukung eksperimen. Ya, jujur saja ya, kami sejak sebelum Tritakarana dijadikan dasar filosofi ini, sejak kami studi di luar, kami sudah melihat itu, melihat bahwa peluang Bali menjadi universitas global itu cukup tinggi. Mengingat apa? Ya, kita tahu bahwa budaya Bali ini kan sangat aslinya sangat mudah menyesuaikan, berakulturasi dengan budaya modern. Ya, dengan demikian Bali menjadi destinasi dunia, peluang itu sangat tinggi. Dengan demikian ketika teman-teman sudah mulai ke arah itu, ya kami sangat senang sesungguhnya, ya, dan kami sangat mendukung itu. Mungkin kami anak-anak muda, teman-teman muda gesit di bidang itu, kami berada di belakang layar membuat produk-produk pembelajaran untuk mendukung itu gitu. Ya, demikian harapan kami. Tentu saja peluang yang tinggi baik untuk kita ke depan Undiksa berwawasan Tritakarana, tantangannya juga berat gitu. Ya, apa tantangannya ya mungkin nanti. Ya, senang sekali juga itu. Saya bisa sedikit bercerita di sini. Ya, tentu saja Undiksa unggul harus berisi berkelanjutan, gitu. Ya, jangan hanya unggul sekarang, nantinya anak-anak kita kembali ke bawah. Untuk itu tampaknya pertama kita perlu dewan pengambil kebijakan, gitu. Sejenis board di luar negeri itu, ya, yang nanti beranggotakan wakil-wakil, maksudnya pakar yang benar-benar pakar yang tinggi dari perwakilan setiap pemangku kepentingan, ya, dan itu pun nantinya harus juga board itu terus berefleksi untuk selalu berpikir, selalu menyesuaikan apa-apa yang
mungkin baik dalam wawasan filosofi Trihita Karana, sehingga nanti anytime kapan saja kita ya bisa berada dalam keadaan baik-baik saja gitu. Ya, nah itu termasuk anak cucu kita, agar kita selalu baik-baik saja. Namun betul benar-benar tantangan di balik cita-cita yang besar memang tantangannya tinggi. Ya pasti, tentu saja kami bisa meraih posisi ini pasti tidak bisa sendirian. Ya banyak pihak-pihak yang membantu, terutama dari jajaran lembaga, universitas, ya, pada Bapak Rektor yang terhormat, Bapak Ketua Senat, ya, demikian juga para pejabat lain, pegawai terutama yang banyak membantu kami di dalam urusan administrasi terkait dengan kepangkatan, ya. Tentu saja teman-teman di jurusan, di prodi itu yang memberikan semangat, dukungan ini, semuanya kami sangat berapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bantuannya dalam kesempatan yang baik ini. Tentu saja pada istri, ya, yang banyak mungkin harus berjuang ketika kami studi, seperti kami ceritakan tadi, anak-anak juga ikut kena dampaknya sedikit ketika itu, namun kami yakin Tuhan pasti memberi bantuan dan itu memang benar-benar terjadi. Nah, untuk itu puji syukur pada Tuhan dan terima kasih kepada keluarga, mertua juga banyak membantu ketika kami studi, ya, untuk sedikit membackup ngomong anak-anak itu juga. Apalagi orang tua kampung sendiri, ya pastilah itu banyak memberikan bantuan moral maupun ya apapun yang beliau miliki. Terima kasih. Acara ini diproduksi oleh